Saudara-saudara jemaat, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita bersama-sama dihentar untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga. Tentunya masih di rumah masing-masing. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Bersyukur ada kesempatan dan perkenanan Tuhan, kami boleh kembali disapa oleh Tuhan melalui pelayanan pemberitaan firman Tuhan, walaupun masih dalam rumah kami masing-masing. Ketika firman Tuhan diberitakan, diamkan semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Dan berkenan Tuhan pakai, Tuhan lengkapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan pada ibadah keluarga ini dari kitab Rut pasal 3, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15, tetapi saya akan membaca ayat 8 dan ayat 9 saja. Bunyinya sebagai berikut. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan beriman. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk dapat memahami perikop ini dengan benar, maka kita perlu menelaah bagaimana kedudukan perempuan, bagaimana status perempuan dalam dunia agama-agama pada zaman itu. Supaya kita tidak salah menduga atau tidak salah membaca, juga tidak salah menebak gitu apa yang dilakukan oleh Rut sehingga dia harus berbaring di sebelah Boas. Nah, saudara-saudara, ada dua kisah dalam Perjanjian Lama yang saya angkat untuk menghentar kita memahami kedudukan status kaum perempuan dalam dunia agama-agama pada waktu itu. Kisah yang pertama adalah ketika Yakub berupaya untuk mendapatkan Rahel menjadi istrinya. Ia harus bekerja pada Laban selama kurang lebih 7 tahun. Tetapi ketika tiba waktunya bagi Yakub, Laban justru menyodorkan Lea, kakak Rahel. Walaupun Yakub keberatan, tetapi ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, Yakub harus menikahi yang kakak terlebih dulu, baru yang adik. Untuk mendapatkan Rahel, perempuan yang dicintainya, Yakub harus bekerja lagi kepada mertuanya selama 7 tahun. Cerita yang kedua yaitu kisah Tamar dalam Kejadian pasal 38. Di sana diceritakan bahwa Yehuda, salah satu dari anak Yakub, itu punya 3 anak laki-laki. Anak yang pertama atau anak yang sulung itu bernama Dia kawin dengan seorang perempuan yang bernama Tamar. Tetapi karena dia tidak berkenan di mata Tuhan, dia mati. Itu berarti Tamar harus kawin dengan adik suaminya.
Dan anak yang kedua yaitu bernama Onan. Onan juga tidak melakukan seperti yang diperintahkan ayahnya, dia pun mati. Karena Yehuda punya 3 anak laki-laki, maka Tamar harus menunggu anak Yehuda yang ketiga, yang bernama Shelah. Tetapi Yehuda tidak memberikan Shelah kepada Tamar. Akhirnya kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa Tamar mengambil jalan pintas dengan menjebak mertuanya. Nah, dari 2 kisah di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan pada zaman itu sama dengan barang. Perempuan itu harus dibeli. Itu yang terjadi pada Yakub untuk mendapatkan Lea dan Rahel. Perempuan pada zaman itu dalam status istri, mereka bukan murni milik suaminya pribadi, melainkan milik klan suaminya. Itu terjadi dalam kisah yang kedua, di mana kalau suami pertama mati, maka perempuan itu harus kawin dengan adik dari suami tersebut. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu juga yang terjadi pada Rut dan Orpa. Ketika Naomi akan kembali pulang ke Bethlehem, kota asalnya, Naomi menyuruh kedua menantunya kembali ke kaum mereka masing-masing. Alasan Naomi di pasal 1 ayat 11 sampai 13, ia mengatakan bahwa Naomi sudah tidak punya anak laki-laki untuk diberikan kepada Rut dan Orpa. Kalaupun Naomi kawin lagi, bersuami lagi, dan melahirkan anak laki-laki, tidak mungkin Rut dan Orpa menunggu sampai anak-anaknya dewasa dan dijadikan suami mereka. Singkat cerita, Rut memilih untuk ikut Naomi pulang ke Bethlehem. Rut tetap setia kepada mertuanya, ia bekerja sebagai pemungut jelai di ladang Boas. Dan tentunya hidup tidak begitu-begitu saja. Naomi sangat terbeban dengan masa depan Rut. Ia ingin Rut mendapatkan perlindungan dan menikmati kebahagiaan serta memperoleh masa depan baik. Bagaimana caranya? Caranya adalah Naomi menjual tanah milik kepunyaan suaminya dan mencari orang yang dapat menebus tanah itu beserta Naomi dan menantunya. Nah, Bapak Ibu, sasaran Naomi adalah Boas. Sebab Boas adalah kerabat dekatnya. Karena itu Naomi menyuruh Rut untuk tidur di dekat Boas. Dan pada tengah malam itu Boas terkejut, ada seorang perempuan yang tidur di dekatnya. Menarik saudara-saudara, karena Rut tidak mengambil jalan salah seperti yang dilakukan Tamar terhadap mertuanya Yehuda. Rut melakukan pendekatan agar Boas mau menebusnya dengan tetap menjaga harkatnya, martabatnya sebagai perempuan dan menjaga kekudusan dirinya. Nas bacaan kita menjelaskan atau menyampaikan permintaan Rut kepada Boas. Aku, Rut hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Saya mau katakan saudara-saudara bahwa ini cara yang benar. Yang dilakukan Tamar itu justru salah besar. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang percaya tentu kita juga ingin punya masa depan, khususnya bagi anak-anak kita. Wabah yang melanda dunia merubah tatanan hidup manusia. Kita sedang digiring untuk hidup dalam new normal. Artinya
terjadi penyesuaian yang membentuk kebiasaan baru. Dengan kata lain, situasi dan kondisi hidup kita dan sekitar kita mau tidak mau berubah. Lalu bagaimana kita memaknai renungan hari ini? Pengakuan Rut untuk ikut Naomi adalah tanda pengakuannya terhadap Allah yang berkuasa memelihara hidupnya. Rut hidup sebagai perempuan asing di Bethlehem, tetapi janjinya kepada Naomi tetap ia rawat, tetap ia pelihara. Walaupun Naomi sudah lama meninggalkan Bethlehem, bahkan kita tahu bersama ketika ia kembali ke Bethlehem, Naomi tidak mau dipanggil dengan namanya Naomi, tetapi diganti dengan sebutan Mara. Artinya Allah telah melakukan banyak yang pahit kepadanya. Tetapi dua perempuan ini tetap tunduk pada aturan yang berlaku. Tidak berupaya untuk mengambil jalan pintas mendapatkan atau demi mendapatkan masa depan baik. Terbukti saudara-saudara, Naomi menyuruh Rut untuk menjumpai Boas, tetapi dengan cara yang benar, sehingga kerinduan Naomi untuk mendapatkan perlindungan, kebahagiaan, dan masa depan bagi Rut dikabulkan oleh Boas dengan cara menjadi penebusnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya sebagai orang percaya, sebagai manusia berdosa, kita juga telah ditebus. Kita telah dibeli oleh Kristus. Karena itu, hendaknya hanya di dalam Kristus sajalah kita mencari perlindungan. Kristus yang mengembangkan sayapnya dan kita berlindung di bawah kepak sayapnya. Itu bukan berarti tidak ada bahaya kalau kita ada di bawah kepak sayap Kristus. Bahaya selalu ada, tetapi di bawah kepak sayap Kristus itu kita terlindung. Nah, orang yang sudah ditebus Kristus pasti tidak akan meminta Tuhan usir bahaya itu. Yang ada adalah kembangkan sayapmu agar tidak ada satupun bahaya yang dapat merampas kehidupan kita. Saya mau katakan Bapak Ibu bahwa bahaya itu bukan urusan kita. Bencana wabah itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah berlindung dalam kepak sayap Kristus. Dalam konteks Mazmur 23 pun Daud tidak meminta bahaya itu hilang, even though walaupun aku berjalan dalam kegelapan, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Rencana penyelamatan bersifat umum, tetapi keselamatan itu sendiri bersifat pribadi. Memangnya hanya kita yang berjalan dalam lembah kekelaman? Tentunya tidak. Semua orang melewati lembah kekelaman, tapi hanya orang yang percaya kepada Kristus yang punya jaminan berupa gada dan tongkat, yaitu Dia Sang Gembala Agung. Saudara-saudara, itulah doa kita sebagai orang percaya. Kita tidak bilang Tuhan segera usir penderitaan, wabah. Itu bukan urusan kita sekali lagi. Tetapi jaminan kita adalah kita berada di dalam lindungan kepak sayap Kristus. Dunia di sekitar kita boleh berubah, tapi Kristus Sang Juru Selamat tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Providensia Allah, pemeliharaan Allah itu senantiasa nyata. Tahukah saudara, orang yang berlindung di bawah kepak sayap penebus kelak
garis keturunannya melahirkan sang kepak sayap agung. Inilah daftar keturunan Boas setelah ia kawin dengan Rut. Boas memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud, dan kita tahu bersama bahwa Daud adalah nenek moyang Yesus. Yesuslah sang kepak sayap agung. Jadi saudara-saudaraku, berlindunglah di bawah kepak sayap sang penebus agung, yaitu Kristus. Sebab dialah jaminan kebahagiaan dan jaminan masa depan kita bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa syukur, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami belajar firman-Mu hari ini, bahwa dengan berlindung di bawah kepak sayap Kristus, kami memperoleh keselamatan. Kami terhindar dari berbagai bahaya dan pencobaan. Bahkan kalaupun bahaya, pencobaan, bencana itu ada, kami tetap terlindung dalam kepak sayap Tuhan. Firman-Mu sudah berhenti diberitakan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus memaknainya dengan benar. Sehingga kami siap sedia melanjutkan kehidupan kami, sebab kami percaya Tuhan melindungi seluruh keberadaan kami. Berkati persekutuan jemaat Tuhan di rumah masing-masing, berkati ketika kami masih beraktivitas dari hari ke hari. Mampukan kami dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk terus berjaga-jaga dan berdoa, bahkan memastikan diri kami tetap ada dalam lindungan sayap kasih Kristus. Berkati berbagai upaya yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami untuk menekan penyebaran wabah ini, dan mampukan kami sebagai warga masyarakat untuk mematuhi berbagai aturan dan protokol kesehatan yang ada, sehingga ketika kami bekerja bersama dengan baik, maka kami percaya segala sesuatu dapat dihadapi dengan baik dan dengan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini, walaupun kami masih ada di rumah kami masing-masing dan kami tidak tahu entah kapan waktunya kami ada dalam persekutuan di gereja gedung. Tapi kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu senantiasa nyata dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih untuk banyak hal yang terus ditampilkan dan memanfaatkan media digital dengan baik dan benar, sehingga melalui media seperti ini firman Tuhan tetap dilayankan dan banyak orang tetap dikuatkan untuk meneruskan perjalanan hidup beriman. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dengar dan sambut doa kami. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, berserah dan tetap mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita selesai. Mari kita meneruskan perjalanan hidup beriman. Ingatlah firman Tuhan hari ini bahwa bahaya tidak pernah berhenti, pencobaan tidak pernah berakhir. Tetapi kalau kita ada dalam kepak sayap Kristus, maka hidup kita tetap ada dalam perlindungannya. Tuhan memberkati kita sekalian.